Banda Aceh. Pagi ini kami dari KPPN Banda Aceh ingin berbincang-bincang dengan Bapak Wahyudin, Kepala Stasiun Klimatologi Aceh Besar, Pak ya. Sekarang menjadi Aceh ya. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Aceh ini, karena dalam beberapa hari ini cuaca ekstrim, Pak ya. Hujan deras, angin, bahkan menyebabkan banyak pohon-pohon dan warung-warung juga yang terdampak gitu, Pak. Nah, kami mau tahu lebih banyak, Pak, kira-kira kenapa ada cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya. Iya Pak, terkait cuaca kondisi di akhir-akhir ini, sebetulnya kita memang memasuki fase kemarau ya. Dari Januari Juni itu kan kita kategorikan kemarau, walaupun di sekitar Februari itu kalau lihat rata-rata curah hujan itu masih hujannya masih ada gitu. Nah, nanti di Juli Desember dengan puncak di bulan November itu sudah memasuki musim penghujan ya. Jadi tetapi itu sebetulnya tidak merata seluruh Aceh. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki tipe yang hampir sama ya. Nah, terutama di kita ya memang transisi kalau misalkan habis dari kemarau ke hujan itu biasanya diikuti dengan cuaca yang ekstrim ya, yang ekstrim. Ditandai dengan ekstrimnya itu misalkan beberapa jam panas tiba-tiba, setelah itu mendung secara cepat ya, bahkan mungkin gelap di atas, di awan perawanannya gelap. Setelah itu hujan, tetapi hujan itu deras. Jadi istilah kami shower ya, hujan deras secara mendadak, dan berhentinya pun atau durasi hujannya tidak lama dan cepat berhenti, walaupun nanti ada tiba-tiba muncul hujan lagi gitu ya. Ini ciri-ciri hujan transisi sebetulnya, peralihan dari kemarau ke musim penghujan. Dan itu ada berapa bulan ya, belum lagi mungkin kemarin itu bisa jadi juga, walaupun tidak secara belum kami lakukan penelitian, dan kita juga harus menganalisis ada siklon ya yang di Australia ke bagian utara yang lebih dekat mungkin ke arah Lampung ya, arah Lampung. Biasanya kalau ada siklon baik di lintang selatan maupun di lintang utara itu selalu ada dampak, walaupun dampaknya tidak sepanjang siklon itu berlangsung. Jadi siklonnya katakanlah sudah hampir mau punah, kita baru kena gitu, karena kita terdampak dari ekornya, dia kan bentuknya memutar gitu ya. Nah, kita yang jauh ikut putaran, biasanya yang mutar ini kan massa udara yang penuh dengan awan gitu di gambar-gambarnya. Nah, kita kadang di ujung pun kena dampak. Jadi menurut perkiraan kapan kira-kira hujan seperti ini berlangsung? Kalau angin memang karakteristik pas sekarang hampir Juni sampai Agustus angin kencang ya, walaupun di Agustus tidak ada hujan, tetapi kalau ada hujannya ini cukup, kalau kita lihat sebetulnya cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang terasa itu mungkin petani lah ya sekarang, yang harusnya terutama yang tak ada hujan, sebetulnya yang harusnya sudah padi itu sudah mupuk ya, pasca nanam, sekarang di tak ada hujan belum nanam sama sekali. Baru yang ramai itu kan di bawah ya, yang irigasi gitu, yang irigasi. Harusnya memang sudah selesai kemarin gitu ya hujannya gitu. Nah, ini bisa saja kalau kajian kita mungkin salah satunya dampak dari siklon yang ada sedikit ya di Australia gitu, di arah selatan Jawa ya, ke arah Samudra Hindia. Tapi itu kan tidak lama, biasanya kunjungan kalau siklon itu maksimal 6 hari sudah habis. Nah, apalagi kita kalau Aceh ini Pak
yang belum dikaji itu interaksi darat laut darat, misalkan daratan Malaysia itu kan dengan lautannya, terus daratan kita itu sebetulnya ada interaksi juga, tapi kajiannya belum sampai. Artinya indikasi-indikasi itu memang sudah ada gitu. Ini Pak Wahyudi, hari ini kami kan dari KBRI Banda Aceh Ya, sowan kemarin ke Satker Bapak. Ini sebenarnya juga salah satu tugas kami di samping untuk meningkatkan intimasi dengan Satker, juga harus mengetahui sebenarnya Satker kami itu mengetahui Satker itu di mana, siapa KPA-nya, udah itu apa tugasnya, ya kan? Walaupun kami juga sebagai pembina melakukan pembinaan terhadap Satker kami terkait dengan pelaksanaan anggaran, tapi kami juga harus tahu apa sih sebenarnya tugas Satker kami itu. Nah, salah satunya kami ingin tanya nih Pak, Satker kami yang sekarang kami pimpin ini sebenarnya tugasnya itu seperti apa aja ya Pak? tugas kami itu yang pertama secara internal ya, kita mengadakan pengamatan cuaca, ya, meteorologi, terus hidrometeorologi, terus agroklimat. Ya, agroklimat itu antara iklim dengan pertanian. Mungkin nanti kita bisa lihat setelah ini ke lapangan dapur kita lah, dapur kitanya seperti apa ya. Terus penelitian tanaman, ya, iklim tanaman itu ada istilah fenologi, ya, fenomena tentang tanaman tapi dihubungkan dengan iklim. Selain itu juga kita membina pos-pos hujan kerjasama di seluruh Aceh, sekaligus kerjasama menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang melakukan pengamatan yang sama. Pembinaan juga Pak, ada pembinaan karena alat yang seperti kami ini bukan hanya di instansi BMKG. Tadi saya sampaikan ada di Dinas Pengairan ya, di provinsi, ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 di Kementerian PUPR itu ya. Terus juga di Dinas Pertanian. Dan di sini alhamdulillah ditambah PTPM 1, terus perkebunan Sokpin ya, Sokpindo. Jadi itulah kami harus membina dari mulai standar pengamatan sampai sertifikasi alat. Kalaupun mereka mengadakan pengamatan gitu kan, alatnya harus standar, termasuk SOP pengamatannya itu sendiri sampai dengan sertifikat alat. Nah, termasuk pengamatnya bisa ya sama-sama sertifikasi gitu. Jadi datanya kalau sudah sesuai dengan yang BMKG tetapkan, itu data bisa dipertukarkan secara global. Artinya siapapun bisa menggunakan data itu baik untuk kajian maupun untuk keperluan lain. Tapi alat bisa tersebar di mana-mana, tapi sebagai pembinanya di sini, ya betul. Dan itu juga alat bukan punya kami semua. Jadi kami ya, pengadaan juga, tetapi terbatas Pak, karena harus seluruh Indonesia kan. Tapi di Aceh katakanlah dalam setahun hanya dapat 2 yang otomatis misalkan, atau dapat 3 pun sudah alhamdulillah gitu. Nah nanti untuk tambahannya kadang-kadang kita minta bantu juga dengan instansi kerjasama. Tadi dengan Dinas Pertanian Provinsi, ya, barangkali di sana ada pengadaan alat. Ya, terus juga di PUPR, ya, PUPR Kementerian PUPR, termasuk juga di Dinas Pengairan. Ini alat kita ini sekarang kompatibel semua nih Pak ya? Sebetulnya ada yang memang dia tidak bisa dipindah. Terus belum juga Pak, enggak, kalau kompatibel mungkin bisa kemana-mana ya. Ini karena kita masuk ini juga merek ya, itu tidak bisa ke semua gitu. Artinya hanya yang tertentu saja bisa. Nah, katakanlah ke PC gitu kan, jadi harus diinstal di PC-nya, harus ada program yang itu gitu ya, program kita. Jadi
Jadi mungkin kalau instansi di luar itu ingin ngambil misalkan data lah ya secara langsung kayaknya nggak bisa. Tapi kalau data yang sudah ada di kami, dia sudah jadi itu bisa Pak. Berarti tenaga ahlinya Pak dari kita atau ada dari Kami teknisi jadi gini Pak, untuk alat-alat tertentu memang apalagi kalau itu dari luaran ya kadang-kadang menghadirkan dari luar juga, seperti alat kita yang kan kebanyakan Cimel dari Prancis, terus ada juga dari Amerika ya. Nah yang sebagian itu katakanlah dari Jepang, dari Cina gitu kan, itu kadang teknisi disekolahkan. Nah, ada juga membantu lah, tetapi yang utama katakanlah, tapi kami Cimel sudah nggak ada ya. Dari Prancis itu teknisi mereka gitu kan, udah jauh biaya euro. Kalau dukungan dari APBN Pak, gimana Pak? Mencukupi nggak Pak? Sebetulnya mungkin Pak, kalau untuk kegiatan pengamatan, karena kita ingin menyamakan baik dari sisi tadi honor ya, honor pengamat gitu kan, kami berkeinginan nambah ya, tetapi ya mungkin ya dalam rakornas itu kan selalu ini mungkin ke yang lain dulu prioritas ya. keinginan, apalagi kalau kita bandingkan dengan Kementerian PUPR. PUPR sudah UMK mereka Pak, sementara kita hanya bantuan pulsa saja. Terus dari sisi alat juga karena ini alat itu kan 24 jam, kena hujan, kena angin, kena panas gitu kan, apalagi yang pinggir pantai pasti korosif kan, cepat korosif itu cepat rusak, apalagi yang manual itu keras segala macam cepat sekali rusak, dan itu kami juga terkendala kalau sudah begitu. Artinya pengadaan baru tidak ada, tetapi kita coba rekondisi, kita ambil yang rusaknya, kita betulkan ya di bengkel gitu kan, baru nanti kita kembalikan. Kalau ada kerjasama dengan instansi lain enak, seperti Kementerian PUPR, dia bilang alat seberapa pun punya bapak rusak kami betulkan. Jadi ya alhamdulillah lah, mungkin mitra Selama ini kerja kerjasama seperti itu Pak ya? Iya, Ada yang usaha nanti dari kita PUPR nanti saling Pak ya, bisa bantu. ya artinya ingin sempurna gitu ya, cuma itu tadi mungkin dari sisi, karena data itu juga bagus itu dari awal Pak, dari alat bagus, misalkan dari pengamatnya juga bagus, dari pengiriman barulah kita mendapatkan data yang bagus. Jadi kalau misalkan pengamatnya juga mau-mauan iya atau tidak gitu kan, kurang semangat dan sebagainya, kadang-kadang ya data juga kita bisa jadi sampah yang diolah. Berarti kalau melihat masih banyak peralatan dan SDM yang kita bergantung sama luar negeri ya Pak Wahyu ya? Ya walaupun kemarin ada edaran kan, harus mementingkan yang dalam negeri ya, baru-baru ini ya. Jadi kita juga ada edaran Pak, walau dari Kemenkeu ya, kita harus ngisi juga tuh TKDN tuh Pak. Jadi kira-kira kok alat kita di dalam negeri ada Pak? Ada Pak, ada. Cuma kan transisi Pak, harus mungkin dari kalau dulu kan otomatisasi dari luar ya. Nah sekarang sudah mulai kita juga dikembangkan di kedeputian instalasi kalibrasi jaringan. Jadi sudah mulai, dan sebetulnya tenaga kita sudah bisa buat Pak, udah bisa. Cuma standarisasi kan harus kami WMO ya, dari Induk Organisasi Meteorologi Dunianya. Kalau sekarang dengan anjuran yang baru ini, justru kita harus menyampaikan kalau bisa punya produk dalam negeri digunakan. Infonya sih dalam waktu dekat mungkin mau gabung dengan PTDI untuk peralatan ya, PTN. Tapi kalau yang manual, kalau yang seperti penangkar hujan biasa itu emang ya sebetulnya di Lambaru pun bisa, karena dia hanya dari sen. Tapi kalau yang grafik itu di kita belum, karena kadang-kadang kertasnya, tintanya gitu, yang graf itu Ada khusus ya? dan iya itu merek kan Ini macam khusus. pengamatan berapa itu Pak? Iya betul. Jadi di sini kan ada termograf misalkan, mencatat suhu secara otomatis. Sensornya juga kadang-kadang sensor bulu
bulu kuda sensornya, pakai rambut gitu. Oh, gitu. Dan itu nggak ada di kita. Terus tintanya cartridge itu, kalau tinta kita kan sekali pakai udah blueberry kemana-mana. Jenis kertasnya gitu kan. Paling-paling kita hanya membetulkan ke bengkel lah mungkin kalau rusak. Ada bengkelnya ya berarti ya. Itu pun toko-toko jam lah paling-paling. Iya. Toko jam yang lama, yang jam beker lama, itu masih orang-orangnya masih bisa lah kalau yang itu. Tapi kalau yang yang anak-anak sekarang kayaknya dia lebih ke elektronik, ke instrumen biasa, justru malah ditinggalkan itu. Kalau kantor tuh ada stasiun klimatologi, ada badan meteorologi, itu bedanya apa itu Pak Wahyu? Induknya kan BMKG. Nah, BMKG kepala badan, ya. Di bawahnya kedeputiannya ada deputi meteorologi, deputi klimat, deputi geofisika, sama deputi instrumentasi, kalibrasi, rekayasa jaringan. Nah, kalau kami kebetulan induk ke pusat dengan Depbin Klimat. Jadi UPT di daerah ya stasiun klimatologi. Ada lagi deputi bidang meteorologi. Deputi bidang meteorologi itu di daerahnya UPT-nya stasiun meteo. Jadi stasiun meteo itu kalau di Aceh ada di Sultan Iskandar Muda, ada di Cetbau Sabang di bandara, di Bandara Nagan Raya, terus Malikus Soleh di Lok Sumawe. Sekarang dibantu dengan tenaga baru ya, pos Rambele, pos di Simelu. Terus ada satu lagi saya lupa, ada sebetulnya bandara-bandara kecil walaupun mungkin pesawat-pesawat ini ada juga tenaga baru satu orang, tetapi itu masih pos. Termasuk di Ulele itu ada pos maritim, karena di sini tidak ada stasiun meteorologi maritim. Kalau di Sumut kan ada Belawan ya, Belawan ada Teluk Bayur kan. Nah karena tidak ada, jadi di Ulele itu dibuat pos untuk info kelautan ya. Jadi data-data dari sinilah yang dipergunakan oleh bandara atau pelabuhan untuk memberikan izin operasional, Pak ya? Terkait data sesuai dengan namanya ya, kalau meteorologi kan pengamatan lokal setempat Pak. Jadi Sultan Iskandar Muda misalkan meteonya mengamati data di sekitaran bandara. Nah data itu justru kita yang minta, kita mengumpulkan karena untuk keperluan. Jadi semua koordinator data ke kita, ya, koordinator data di Indrapuri di sini dari semua. Jadi dari kantor BMKG UPT selain kita sendiri, ditambah tadi yang kerjasama dengan pihak lain, katakanlah dengan PUPR, dengan dinas pengairan, dinas pertanian, perkebunan, swasta maupun pemerintah. Jadi kita kumpulin, termasuk LSM yang ngamati. Misalkan ada LSM tertentu yang mengamati data atau mungkin DLHK ya datanya harus ke kita. Sekarang data itu kalau data per jam, per jam, misalkan pengamatan di Singkil, di Pulau Banyak, ya jadi mereka ngirim ke kita per jam dengan aplikasi PHK namanya, pengamatan pos hujan kerjasama. Setiap jam itu ada update ya Pak ya? Ada Pak, ada. Jadi data masuk ya ke pusat, termasuk ke kita. Itu keperluannya sebetulnya untuk early warning system, peringatan dini. Jadi kita ini kan meteorologinya itu mengamati awan di atas. Ini potensi hujan atau enggak gitu kan. Mereka memberikan info ke stakeholder terkait ya. Ini daerah ini potensi hujan lebat. Nah kita yang klimat itu nampung hujannya, benar nggak nih di bawah gitu kan? Karena kami kan wilayahnya itu kalau iklim itu dari permukaan ya, ada 120 cm, jadi sampai ke tanah. Jadi kalau di atas 120 cm itu ke atas sudah hak meteo. Hak meteo. Jadi 120 cm ke bawah itu kami. Kurangnya berarti. Ya,
ada biar tidak tidak Bagi batas. ya berbagi tupoksi ya. Jadi kami amati, nah ternyata hujannya sudah turun, misalkan kan ada yang otomatis, alat otomatis kan ngabari juga per 10 menit sekali. Hujan di wilayah ini udah sekian. Nah, dengan bantuan tadi dari satelit ya, dari Meteo, terus dikombinasikan dengan punya kita, jadi peringatan dini kita berikanlah ke BPBA ya, bahwa daerah sana potensi hujan lebat. BPBA lah yang menyampaikan ke BPBD daerah. Hati-hati misalkan hindari sekitar daerah rawan longsor, misalkan yang pinggiran rumah-rumah pinggir sungai dan banjir misalkan. Dan itu berlanjut. Jadi tidak pun hujan, katakanlah berapa hari tidak ada hujan, kita amati juga namanya hari tanpa hujan. Hari tanpa hujan itu nanti terkait dengan kandungan air tanah. Jadi kandungan ada namanya SPI ya, Standard Precipitation Index. Jadi apakah tanah itu masih cukup air ataukah tidak. Dan itu banyak juga yang memanfaatkan ternyata. Orang pertanian memanfaatkan, orang irigasi memanfaatkan, bahkan orang hidrogeologi bagian tanah bagian bawah pun memanfaatkan info-info itu. Mungkin inilah yang bisa kita dapatkan bincang-bincang dari Informasi yang sangat menarik. kantor klimatologi bersama Pak Wahyu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin. Dari sisi perdagangan ada dampaknya Pak ya. Perdagangan, penerbangan ya. Kemudian komunikasi, termasuk pelayaran, pertanian, Hampir semua. hampir semua. Iya, Ya, iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wahyu dan Pak Fahmi yang sudah berkolaborasi. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya dalam menghadapi cuaca baik ekstrim maupun cuaca yang ya biasa-biasa aja. Semoga kita semuanya bisa mengantisipasi itu semuanya. Terima kasih dari Stasiun Klimatologi Aceh Besar. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.